dengan siapa? Ini dengan Ibu Natifani. Oke, dengan ibunya Mbak Tiffany. Perkenalkan, saya perawat Fikri yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini kita akan melakukan pengkajian terkait tingkat berduka. Untuk pengkajian tingkat berduka itu seperti pengkajian tingkat sedih, cemas yang dialami Mbak Tiffany. Oke, sebelum saya memulai pengkajiannya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, nanti ini dilakukan selama kurang lebih 10 menit ya. Bersedia? Oke, sebelum memulai pengkajiannya, boleh saya tahu gimana perasaan 1 bulan terakhir ini dan apa yang dipikirkan Mbak Tiffany? Mungkin dari ibunya boleh dijelaskan agar gimana? Oh baik, yang dirasakan Mbak Tiffany setelah kematian suaminya itu adalah sering mengurung diri di kamar, sering menangis waktu malam hari, dan jarang untuk bersosialisasi dengan tetangga maupun sahabatnya Mbak Tiffany. Jadi tidak sosialisasi ya Bu. Baik, kita mulai aja untuk pengkajiannya ya. Untuk pertanyaan pertama, Mbak Tiffany, dalam sebulan terakhir seberapa sering Anda merasa merindukan dan mendambakan suami Mbak Tiffany? Untuk jawabannya bisa dijawab hampir tidak pernah, jarang, bisa sampai 2-6 kali dalam sebulan, terus terkadang lebih dari 7 kali dalam sebulan, setiap hari, dan beberapa kali sehari. Setiap hari. Baik, selanjutnya, dalam sebulan terakhir, apakah kerinduan itu membebani Anda atau mengganggu rutinitas harian Anda? Iya, Sos. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda dapat menerima kematian? Untuk jawabannya itu tidak ada kesulitan, lalu sedikit kesulitan, beberapa rasa sulit, kesulitan menerima kematian, dan sangat kesulitan menerima kematian. Sangat sulit. Baik, selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Untuk jawabannya tidak ada kesulitan, sedikit kesulitan, beberapa rasa sulit, kesulitan mempercayai orang lain, dan sangat kesulitan mempercayai orang lain. Kesulitan mempercayai orang lain. Dan selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak Tiffany merasa pahit atas kematian suami Mbak? Tidak ada rasa pahit, sedikit rasa pahit hanya beberapa, rasa pahit yang nyata, dan rasa pahit yang ekstrim. Rasa pahit yang ekstrim. Baik, untuk selanjutnya, terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak Tiffany merasa perubahan seperti misalnya mencari teman baru, mengejar minat baru, akan kesulitan bagi Anda? Baik, untuk jawabannya bisa tidak akan sulit, akan sedikit sulit, akan agak sulit, akan sangat sulit, dan akan sangat sulit ekstrim sekali. Akan sangat sulit. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Tidak ada rasa hampa, sedikit rasa hampa, ada rasa hampa yang jelas, dan ada rasa hampa yang ekstrim. Ada rasa hampa yang jelas. Di mana dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak Tiffany merasa kosong dan tidak berarti tanpa suami Mbak Tiffany? Untuk jawabannya tidak ada rasa kosong, sedikit ada rasa kosong, beberapa rasa kosong yang jelas, dan rasa kosong yang ekstrim. Rasa kosong yang jelas. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan tanpa suami Mbak Tiffany? Untuk jawabannya tidak ada perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan, ada sedikit perasaan, ada beberapa perasaan, rasa yang tidak jelas, dan rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak Tiffany merasa gelisah atau mudah terkejut? Untuk jawabannya tidak ada perasaan, sedikit perasaan merasa gelisah, beberapa perasaan merasa gelisah, rasa gelisah yang jelas, dan rasa gelisah yang ekstrim. Rasa gelisah yang jelas. Baik, untuk selanjutnya, apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh dalam kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lain? Misalnya membuat Anda sulit melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Iya, Sos. Baik, untuk yang terakhir, apakah dari salah satu
dari gejala yang tadi telah disebutkan termasuk kerinduan dan setidaknya satu gejala kriteria berlangsung setidaknya selama 6 bulan. Tadi di sini Mbak Tiffany itu ini sangat kesulitan menerima kematian suami Mbak. Nah, apakah Mbak merasakan hal tersebut selama 6 bulan terakhir? Iya, sis. Sebentar ya Mbak. Ini dari hasil pengkajian tadi, dari pertanyaan tadi, Mbak Tiffany itu masuk dalam kriteria berduka yang rumit ya Mbak. Seperti yang Ibu Mbak Bunga bilang tadi ya, Mbak Tiffany itu tuh suka mengurung diri, tidak mau bersosialisasi, terus juga bersedih, berlarut-larut seperti itu. Mungkin saran dari saya ya Mbak, agar Mbak itu tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, Mbak bisa melakukan aktivitas yang positif, mungkin seperti berbaur dengan tetangga atau melakukan hobi-hobi yang Mbak Tiffany suka, atau memasak, melakukan kegiatan rumah tangga seperti biasanya, seperti itu. Mungkin dari Ibu Mbak Tiffany juga bisa lebih peduli dengan Mbak Tiffany, seperti menghibur seperti itu ya Ibu, biar Mbak Tiffany-nya tidak merasa sedih berlarut-larut. Baik, untuk pengajiannya sudah selesai. Terima kasih untuk Mbak Tiffany dan ibunya Mbak Tiffany sudah sangat kooperatif menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari pengajian tadi. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Dari ibunya? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, terima kasih ya Mbak. Nanti kita bisa bertemu lagi sesuai dengan info-info yang sudah disetujui. Baik, terima kasih ya.